Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Irma Putri, NIM 19150023, Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi asam basa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang titrasi. Titrasi adalah suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Larutan yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai analit dan biasanya diletakkan di dalam Erlenmeyer. Sedangkan larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut sebagai larutan standar atau titer yang diletakkan di dalam buret. Peralatan-peralatan yang biasa digunakan: buret, Erlenmeyer, pipet, statip, labu ukur, pipet ukur, karet penghisap. Di sini buret tempat larutan standar yang dipakai biasanya yang memiliki skala 50 mm, skala 0 terletak di atas dan 50 di bawah. Sebelum dipakai, ada baiknya buret dibersihkan dengan larutan K2CR207, kemudian bilas dengan Aquades. Erlenmeyer tempat analit diletakkan, gunakan Erlenmeyer ukuran sedang 250 mm untuk proses titrasi sebab Erlenmeyer ukuran ini enak dipegang dan kita lebih leluasa untuk mengocok Erlenmeyer. Pipet, alat untuk mengambil indikator. Ingat, satu pipet volumenya kira-kira 1 mm. Statip, alat untuk meletakkan buret agar bisa berdiri tegak. Sebelum meletakkan buret ke statis, ada baiknya Anda melapisi dengan kertas atau tisu agar pegangan statis tidak langsung kena dinding buret. Labu ukur digunakan pada waktu untuk membuat larutan standar. Ingat, waktu menambah pelarutan. Pipet ukur, ingat untuk mengambil larutan analit dengan volume tertentu, misalnya 10 mm atau 20 mm. Karet penghisap, alat ini digunakan untuk menghisap larutan pada waktu kita mengambil larutan dengan menggunakan pipet ukur. Ini contoh dari yang saya jelaskan tadi. Larutan standar adalah larutan yang disiapkan dengan cara menimbang secara akurat suatu zat yang memiliki kemurnian tinggi dan melarutkan dengan sejumlah tertentu pelarut dalam labu ukur. Di sini syarat zat yang biasa dijadikan standar primer harus 100% murni. Zat tersebut harus stabil baik pada suhu kamar ataupun pada waktu dilakukan pemanasan. Standar primer biasanya dikeringkan terlebih dahulu sebelum ditimbang. Mudah diperoleh. Biasanya zat standar primer memiliki massa molar mR yang besar. Hal ini untuk memperkecil kesalahan relatif atau error pada waktu proses penimbangan. Nimbang zat dalam jumlah besar memiliki kesalahan relatif yang lebih kecil dibandingkan menimbang zat jumlah yang kecil. Zat tersebut juga harus memenuhi persyaratan teknik titrasi. Syarat-syarat titrasi: reaksi kimia antar analit dan titran diketahui dengan pasti dan jelas produk-produk apa yang akan dihasilkan nanti. Mana reaktan dan produk yang akan dihasilkan harus jelas dan pasti. Reaksi harus berjalan dengan cepat. Harus ada sesuatu yang bisa menandakan atau mengindikasikan bahwa reaksi antara analit dengan titran sudah ekuivalen secara stoikiometri, baik
itu dengan perubahan warna, perubahan arus listrik, perubahan pH, dan penambahan indikator atau apapun yang bisa digunakan untuk mengamati perubahan tersebut. Adalah keadaan di mana konsentrasi titeran tetap sama secara stoikiometri dengan analit. Menemukan titik ekuivalen adalah tujuan akhir titrasi. Nah, di sini contoh, jika kita mempunyai senyawa basa mengandung 0,250 mol OH-, kemudian titrasi dengan H+, titik ekuivalen tercapai ketika 0,25 mol H+ ditambah di sini 0,25 mol OH garis 1 mol tambah H+ per 1 mol OH, hasilnya adalah 0,25 mol H+. Titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi tercapai ketika titik ekuivalen telah terlewati. Biasanya terjadi setelah terdapat sedikit titeran yang tidak lagi bereaksi atau berlebihan. Pada sebagian besar kasus, perbedaan antara titik akhir titrasi dan titik ekuivalen tidak signifikan dan dapat diabaikan. Jenis titrasi adalah asam basa, pembentuk kompleks, pengendapan, presipitasi, oksidasi atau reduksi. Nah, sekarang kita memasuki titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah reaksi penetralan. Jika larutan baku asam disebut asidimetri. Jika larutan bakunya basa disebut alkalimetri. Indikatornya asam adalah asam lemah atau asam basa lemah, senyawa organik yang dalam larutannya warna molekul-molekulnya berbeda dengan warna ion-ionnya. Indikator asam basa terletak pada titik ekuivalen dan ukuran dari pH. Ini perubahan warna indikatornya. Jenis-jenis titrasi asam basa: asam kuat, basa kuat, asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, asam kuat, garam dari asam lemah, basa kuat, garam dari basa lemah. Cara melakukan titrasi asam basa. 1. Zat penitrasi titiran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret yang telah ditera. 2. Zat yang titrasi titrat ditempatkan pada wadah gelas kimia atau Erlenmeyer, ditempatkan di tempat di bawah buret berisi titran. 3. Tambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator phenolphthalein. 4. Rangkai alat titrasi dengan baik. Buret harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret, dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat. 5. Atur titrat yang keluar dari buret. Titrat dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrat berhenti. Syarat-syarat titrasi: tidak ada yang menggunakan reaksi antara analit dengan titrat. Reaksi antara analit dengan titrat harus memiliki keseimbangan jauh ke arah kanan, artinya keseimbangan
mengaruhi ke arah pembentuk produk. Hal ini memastikan secara kuantitatif reaksi bisa dihitung, memastikan titik akhir iterasi bisa diamati. Sekian presentasi dari saya, lebih dengan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.